Rindu renungan iman dengan umat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apakah Anda pernah mendengarkan bahwa Yesus Kristus ditinggalkan orang? Apakah Anda pernah mendengar saudara Anda atau siapa, wah dia sekarang sudah meninggalkan Kristus? Pernah ya? Sering apa enggak? Hah? Sering? Waduh. Kita tahu alasannya mengapa. Macam-macam ada karena menikah, pilihan. Akhirnya Kristus itu kalah. Ada juga ya kisah misalnya orang Katolik lalu dia pindah karena menikah. Lalu ketika suaminya sudah meninggal, dia kembali ke Katolik lagi. Nah, ada kisah-kisah seperti itu. Tapi jangan diikuti gitu ya. Ya, menyedihkan ya. Kalau ada umat yang dan ada juga sebab-sebab yang lain. Sebab ekonomi. Ya, misalnya soal naik pangkat. Kalau tetap Katolik ya sulit Romo, gitu ya. Apalagi kami ya, di kalangan ini sulit. Paling kalau Katolik itu jadi ketua RW sudah lumayan ya. Kalau mau jadi camat butuh angel ya, Katolik ya. Ada tapi jarang ya. Tapi kalau RT RW itu banyak saya kira. Karena tidak dibayar ya. Bagian-bagian yang pokoknya bagian menjadi minoritas seperti kita itu mesti bagian-bagian yang berat, bagian yang susah. Nah itu makanya gitu. Itu sudah dari tidak tahu yes. Kalau kita renungkan kadang memang itulah bagian dari mengikuti Yesus. Untuk sampai kepada apa tadi katakan bahwa perkataanku ialah perkataan roh yang hidup. Perkataan yang roh yang sungguh-sungguh perkataan Yesus itu perkataan hidup. Itu memang orang tidak mesti punya pengalaman secara pribadi, secara personal, secara pribadi bahwa sabda itu sungguh-sungguh hidup. Maka tadi katakan juga Yesus mengatakan ya hanya ya barang apa kepada siapa ya Bapa menyatakannya ya. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jadi untuk sampai kepada percaya bahwa sabda Tuhan itu sungguh adalah roh ya yang menghidupkan, yang membangkitkan iman kita, yang menggerakkan kita untuk tetap pada pilihan bahwa Kristuslah yang aku imani, Kristuslah yang senantiasa ingin aku terima, Kristuslah senantiasa aku cintai, lebih dari segala-galanya, ya, lebih dari segala-galanya. Nah itu kadang bangga malah, kadang ya, saya punya karyawan ini malah, ya loh, Mas, dulu istrimu itu berarti Muslim? Loh iya, dulu Muslim Romo. Ya, terus kapan Katolik? Ya setelah nikah dengan saya Romo. Nah, gitu. Padahal dia orang yang sederhana, dia tidak pernah ngomong tentang iman. Tapi yang saya perhatikan hidupnya adalah soal tanggung jawab dan kesetiaan. Tapi dia kehidupannya bisa menarik orang untuk mengikuti Kristus. Bukan hanya orang yang ngomong tentang hal-hal yang rohani, yang tinggi. Yang bisa mengajar dengan baik.
Tetapi orang-orang yang kecil, setia, tanggung jawab. Maka dengan orang-orang yang kadang justru, ya mungkin pekerjaannya biasa, gajinya enggak seberapa. Tetapi kayaknya kok pegangannya lebih kuat ya. Kita belajar dari umat perjalanan dari bacaan pertama. Umat Israel, mengapa mereka begitu kuat? Karena secara lisan, kisah tentang keselamatan Tuhan yang dialami oleh Israel itu tetap mereka pegang sampai dengan hari ini. Kalau kita ketemu orang Yahudi sampai dengan hari ini, itu mereka tetap memegang bahwa Allah Yahweh itu sangat mencintai, mengasihi ya, mereka. Maka mereka berani bela mati-matian. Mereka pegang sungguh. Ya. Imannya tidak pernah akan luntur akan. Ya. Meskipun bait sucinya dihancurkan oleh para penjajah. Hidup mereka dibuang. Hidup mereka dianiaya. Keyahudian mereka didesak. Ya pernah ada kisah misalnya, ingat kalau Anda baca sejarah itu bagaimana Yahudi itu dimasukkan dalam kam itu, kemudian dikasih gas racun supaya mereka habis. Tetapi tetap mereka mengatakan bahwa Allah Yahweh itu Allah mereka. Maka tadi bacaan pertama juga digambarkan itu loh dalam kitab Yosua. Sebab bangsa besar Makkah yang punya Allah yang demikian dekatnya kepadanya seperti setiap kali kita berseru kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang punya ketetapan dan peraturan yang demikian adil seperti seluruh hukum yang dibentangkan padamu pada hari ini. Ya. Jadi mereka sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Penyertaan itu dalam hidup mereka. Dan itulah rupanya yang menjadi pegangan hidup mereka. Kembali kalau tadi saya bertanya, mungkin orang-orang yang memutuskan, ya, saya sudah nggak ngikut lagi, saya milih yang ini. Setelah bergulat, kemudian dia melepaskan. Ya tentu, mereka belum merasakan kasih Tuhan itu secara penuh. Perkataan Tuhan belum menjadi roh yang hidup, ya, roh yang hidup dalam dirinya, belum menguatkan dia. Ekaristi belum berbicara banyak. Mungkin waktu penerimaan komuni pertama dia nggak ikut, ya pokoknya ikut aja, tapi nggak ikut sungguh-sungguh apa itu yang kita terima. Apa yang diterima umat pada saat kita komuni suci itu. Sehingga nggak sampai pada rohnya. Nggak sampai pada batinnya, kedalaman batinnya. Apalagi di tengah kehidupan keluarga yang minta maaf mungkin kurang harmonis. Ya, bapak ibunya kacau. Masing-masing egois, atau mungkin mengalami broken dan sebagainya. Sehingga kasih, ya, penyertaan Tuhan tidak mereka alami, tidak menjadi pengalaman, tidak ada sejarah dalam perjalanan hidupnya bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Ini yang menjadi berat. Maka di saat-saat ya
orang menghadapi kesulitan, tantangan berat, maka pilihan-pilihan itu bisa sangat mungkin berubah. Bahkan Tuhan Yesus tadi mengatakan, apakah kamu tidak mau pergi juga kepada murid-muridnya? Tidak semua yang ditanya apakah kamu tidak pergi juga, termasuk kita juga. Supaya kita lebih mendalami lagi apa maknanya sebenarnya kita mengikuti Yesus itu. Apakah sampai perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu menjadi roh yang hidup, roh yang menggerakkan kita. Maka dalam bacaan kedua, jadi sangat indah, dikatakan bagaimana sebenarnya yang digambarkan itu ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Dan itu digambarkan dalam hubungan suami dan istri dalam keluarga. Bagaimana hendaknya keluarga itu menjadi sama seperti suami itu seperti Kristus yang mencintai jemaatnya. Jadi suami itu seperti Kristus yang mencintai jemaatnya. Sehingga menjadi suami itu bukan hanya untuk dirinya sendiri sekarang, tetapi untuk jemaatnya, istrinya dan anaknya. Enggak hanya untuk istrinya, tapi istrinya dan anaknya. Bahkan juga nanti meluas pada ponakan-ponakannya. Kalau ponakannya butuh biaya, ya dibantu. Kalau ponakannya sakit, ya ditolong. Sampai pada ya mungkin mertua dan sebagainya. Itulah ya mencintai gereja itu. Jadi mencintai anggota tubuhnya sendiri. Gambaran yang memang analogi, tetapi bayangkan ini sungguh menjadi hal yang sangat indah. Dan itu yang mestinya diharapkan oleh yang ada dalam keluarga-keluarga kita. Saya yakin kalau para suami di sini yang datang itu terus memakai ukuran ini. Aku sekarang jadi suami. Aku mau seperti menjadi Kristus yang mencintai jemaatnya. Mencintai anak-anaknya. Istrinya seperti mencintai tubuhnya sendiri. Ya, maka jadi suami tidak perlu gemuk-gemuk. Gitu. Yang gemuk istrinya dan anaknya. Ya, suami ya sudah banting tulang gitu. Ya, kerja keras. Tapi sehat. Kalau suami sakit juga enggak menghasilkan nanti ya. Nanti istrinya yang jadi terserah. Antara suami dan istri ini berbagi peran, tetapi sungguh-sungguh ya, mencintai ya jemaatnya. Memang berat mencintai jemaatnya itu berat. Makanya mundur semua yang ingin ya para suami yang nggak mau mencintai jemaatnya, mencintai istri dan anaknya, ya akhirnya mundur, buyar. Cekcok, pisah atau pisah ranjang atau hidup sendiri-sendiri, cari senangannya sendiri, hidup di luar kota. Ini beberapa saya dengar gitu ya. Jadi orang sudah pisah di luar kota, cari hidup sendiri. Di sana seolah-olah dia hidup baik dengan orang lain baik, padahal dia meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi iman itu sebenarnya adalah juga tanggung jawab kita. Kita sudah punya pilihan dan kita wajib memeliharanya dengan cinta. Percayalah ya. Sabda Tuhan, Roh Tuhanlah yang menguatkan kita. Hanya itu. Dan itu harus kita alami secara personal, secara pribadi. Maka kalau ngomong soal iman, itu bukan hanya soal rahmat, tetapi juga upaya kita. Kerja keras kita. Bahasa sekarang tuh effortnya ya. Effortnya seberapa. Upayanya seberapa.
Kalau kita mau sungguh-sungguh tumbuh, ya kita harus berjuang. Kita harus berkorban. Kita harus mengasihi seperti Kristus mengasihi gerejanya. Ya, semoga dengan tantangan Tuhan hari ini yang mengatakan kepada para murid, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, kita jawabi bersama-sama seperti jawaban Rasul Petrus tadi. Ya, yang mengatakan bahwa Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Enggak ada lagi yang dituju selain Kristus sendiri. Karena ketika kita datang kepada Kristus, maka kita boleh sabda, dan sabda yang hidup dan kekal. Kita menerima sabda yang menjadi manusia. Ialah yang kudus dari Allah, yang senantiasa mencintai dan meneguhkan hidup kita. Semoga pengakuan Petrus ini juga menjadi pengakuan kita setiap kali kita menghadapi masalah dan ingin, ya rasanya kok meninggalkan mengikuti Yesus berat, kita ingin pilih jalan lain atau jalan sesuai dengan keinginan kita, maka kita ingat kata-kata Petrus. Berkat Allah menyertai kita semua. Amin.